Pagi ini tak lagi sama. Kulalui masa dengan suasana dan kebiasaan berbeda. Tak terbayang memang, menikah di usia belia membuatku menjadi janda di umur yang relatif masih muda. 29 tahun, iya, bahkan belum genap kulewati sisanya. Tapi, kini aku harus rela. Lebih tegar bila ada yang berkata kurang baik tentang kisahku, tentang statusku, tentang perilakuku. Bahkan, aku pun harus ikhlas bila nanti senyum sapaku menjadi tak benar bagi sebagian orang. Merenung, jauh netra ini memandang. Banyak hal yang sangat kurindukan. Teramat banyak pula waktu yang kekenang. Tapi, kini semua tak akan kembali. Masa itu telah benar-benar pergi, meninggalkanku seorang diri. Nah, panggil Bapak. Lembut memegang bahu, mengejutkanku. Tergagap, aku menoleh cepat. Tak sempat menghapus bulir yang entah sejak kapan membanjiri pipi. Pagi-pagi seperti ini, paling enak menyesap kopi ya. Tutur Bapak meletakkan bobot tubuh tepat di sebelahku. Bapak mau kopi? Sebentar ya, Amalia buatin dulu. Pamitku tergesa. Terkekeh, beliau nampak tertawarnya. Tidak, nak. Bapak sudah minum kopi tadi. Ibumu yang membuatkan. Bapak sih berharap anak perempuanku ini yang menyajikan. Tapi ya sudahlah. Ternyata dia sedang termenung, asik sendiri menikmati pagi. Kelakar Bapak tertawa lebar mencairkan suasana. Iya, Pak. Sejuk sekali udara pagi ini. Masih sama seperti dulu. Indah ya. Sangat tentram dan menenangkan. Bapak pun seperti itu. Tak henti mengagumi ciptaannya yang begitu menjulang tinggi. Terima kasih ya, Pak. Lirihku menatap beliau yang nampak tenang. Meski aku tahu, dirinya sangat terguncang. Sama-sama, nak. Jangan kau pikir yang macam-macam. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu harus bahagia dan bangkit demi Agam. Karena sekarang dialah fokus utamamu. Berat memang. Bapak tahu itu. Tapi kau pasti bisa melalui dengan cara terbaik. Insya Allah, Pak. Sungguh aku tak menyangka akan jadi seperti ini. 2 hari yang lalu semuanya masih sangat baik-baik saja. Bahkan kami sempat bercanda seperti biasa. Tapi entahlah, semuanya berubah sangat cepat. Pun begitu dengan Guna. Tak menyangka Brian akan berbuat seperti itu. Terlepas dari sosok yang selama ini ku kenal sangat bijaksana. Tapi ya sudahlah. Mungkin memang jodoh kalian cukup sampai di sini. Andai aku tahu hidupmu sangat menyesakan, pasti aku akan lebih dulu memintamu kembali. Namun putriku ini ternyata sangat kuat. Pandai menyimpan prahara rumah tangga. Panjang ku hela nafas berat. Tak menampik kekecewaan di wajah senjanya. Setiap hari aku berusaha tersenyum. Seolah tak ada yang salah. Berusaha bertingkah biasa. Seolah semua baik-baik saja. Setia memanjatkan doa agar Allah berkenan melembutkan hatinya. Tak apa.
Hanya sebuah mesin cuci, aku tak memilikinya. Biarlah tangan ini sedikit lebih berat bekerja. Lirikku tercekat. Tapi sore itu aku sangat lelah. Teramat penat hingga mencerca Mas Brian setelah ia pulang kerja. Aku tak ingin marah. Tapi entah mengapa aku tak bisa berhenti bicara. Tak mampu meredakan murka. Ucapku kembali terjeda. Di situ pertengkaran bermula. Semuanya terungkap nyata. Bahkan sangat jelas Mas Brian berucap bahwa aku bukanlah istri idaman. Tak sesuai dengan standarnya. Aku kecewa. Sangat kecewa, Pak. 8 tahun berpura baik-baik saja. Ternyata perih itu sia-sia. Tak ada penawarnya. Aku dihempaskan. Sangat jauh dan menyakitkan. Tersenyum, tangan itu mengelus pucuk kepalaku lembut. Kau sangat kuat dan luar biasa, Nak. Lebih tenggar dari yang Bapak kira. 8 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dan selama itu, lihai kau simpan rapat badai rumah tanggamu. Bahkan kami pun luput, tertipu dengan tawa lebarmu. Aku hanya ingin menjaga aib suamiku, Pak. Ucapku tertunduk, melipat rahang. Iya, memang sudah seharusnya seperti itu. Tenanglah, tak ada yang sia-sia, Nak. Tak ada. 8 tahun kuhabiskan waktu mengabdi pada suami. Itu adalah pahala. Meski berakhir perpisahan, tetap saja kebaikan itu telah tercatat di sana. Semua ada hitungannya. Pasti adil. Pasrahkan saja pada Yang Maha Kuasa. Insya Allah, suatu hari nanti kau pun akan tersenyum lebar tanpa harus berpura-pura. Amin, lirikku tanpa suara. Bapak bangga padamu. Tetaplah menjadi sekuat ini. Pelan, aku mengaku pasrah. Ikhlas. Semoga suatu saat aku bisa merasakannya. Bunda, panggil Agam. Berlari dari kejauhan. Tersenyum, kusambut hangat sang putra kecil. Sangat tampan dengan kulit putih menggemaskan. Usianya 5 tahun. Bahkan beberapa bulan ini baru saja memasuki masa taman kanak-kanaknya. Tapi dia harus merasakan duka akibat keegoisan orang tua. Miris memang nasib putra kecilku. Harus terpisah dari sosok sang ayah yang sangat dekat dengannya. Amalia, panggil Bapak pagi ini. Sudah hampir 1 minggu di sini. Tapi aku masih berusaha keras untuk membiasakan diri. Bukan hanya tentang suasana. Berbagai macam pertanyaan para tetangga, sekaligus isu miringnya. Iya Pak, jawabku santun. Mengayun langkah menghampiri. Kamu bisa ikut Bapak ke toko? Beliau memang pemilik sebuah toko bangunan yang berdiri tepat di ujung jalan. Tak besar memang, tapi cukup ramai pelanggan. Oleh sebab waktu yang sudah sangat lama ia jalankan. 35 tahun. Bahkan tempat Bapak mencari nafkah itu lebih lama didirikan sebelum aku dilahirkan. Bapak sangat kewalahan, Nak. Mbak Nuril resign karena mau ikut suaminya pindah keluar kota. Dan kurasa Bapak sudah sangat tua untuk berurusan dengan rentetan angka. Pusing,
Apa kau bisa membantu Bapak? Tersenyum, kutarik kedua sudut bibir simpul. Aku tahu ini adalah cara beliau untuk menghapus pilu ini. Menyingkirkan sepi, menutup luka hati. Dengan senang hati, Pak, tugasku menyambut tawaran girang. Kita berangkat sekarang ya, ajak Bapak menyiapkan motor tua favoritnya. Entahlah, tepatnya sejak tahun berapa Bapak membeli motor kebanggaannya. Tapi yang pasti, rangkaian besi tua itu sudah ada sejak aku berseragam merah putih. Terlihat usang, tapi sangat terawat bersih. Sebentar Pak, Amalia siap-siap dulu ya. Sekalian pamit sama Ibu dan Anggam. Ucapku berbalik, melangkah tanpa menunggu persetujuan. Ibu seruku berkeliling, mencari sosoknya. Ibu seruku kembali, terus berlari kecil, mengayun kaki, mengedarkan pandangan ke kanan dan ke kiri. Iya nak, jawab ibu sedikit berteriak. Ibu di mana? Tugasku mencari asal sumber suara. Di kolam belakang, jawab beliau kembali, terdengar semakin jelas. Lebih cepat, ku ayun kaki menuju halaman belakang rumah. Iya, di tempat itu memang ibu lebih sering menghabiskan waktu. Mengurus tanaman sayur juga memberi makan ikan. Tak luas memang, tapi cukup lengkap jenis tanaman yang hidup di sana. Bukan untuk dijual, hanya sebagai konsumsi sendiri dan dibagikan pada para tetangga. Ibu, Amalia ikut Bapak ke toko ya, pamitku santun. Mengangguk, beliau nampak tersenyum setuju. Agam mau ikut Bunda atau di rumah nemenin Yanti? Panggilan kesayangan Agam pada sang nenek. Agam di rumah saja, mau ngasih makan ikan. Jawabnya polos, memamerkan deretan gigi garisnya. Iyalah, tapi Agam jangan rewel ya. Nurut sama Yanti. Nanti kalau Agam mau ikut Bunda, telepon saja, oke? Iya Bunda, jawabnya, sengaja mengucap panjang kata terakhir. Bersama kami larut dalam gelap. Sungguh dia adalah anak yang sangat menggemaskan. Namun tawa itu terhenti bersama dengan suara Bapak yang terdengar bernada tinggi. Hening kami terdiam, menajamkan rungu mencari titik kejelasan. Ibu temani Agam dulu ya, biar Amalia yang keluar. Ucapku sedikit ragu, mengedipkan sebelah mata. Seakan mengerti, perempuan itu kembali mengajak sang cucu beraktivitas kembali. Menjemput Amalia, seru Bapak semakin jelas. Kamu pikir Amalia itu barang? Bisa kau antar dan ambil sesuka hati. Seru Bapak kembali. Berlari, ku percepat langkah kaki. Entah mengapa sosok lelaki yang kini telah berstatus mantan itu harus hadir kembali. Tak puaskah akan sakit yang harus kutanggung ini? Mas, mau apa kau kesini? Tukasku murka, tak jauh berbeda dengan Bapak yang nampak berdiri tegak penuh bara. Amalia, ucap Mas Brian menoleh cepat. Aku ingin menjemput dirimu dan Anggap. Lirihnya nyaris tak terdengar. Terkesiap, aku menatap heran. Menjemput? Atas dasar apa kau ingin menjemputku? Ini rumahku. Dan kau bukan lagi suamiku. Tandasku tajam, menekan jelas setiap kata.